Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid akan mempresentasikan tugas kuliah berupa langkah-langkah membuat surat resmi secara baik dan benar. Terlebih dahulu, kita harus mengerti apa itu pengertian surat. Surat merupakan salah satu alat komunikasi tertulis berasal dari salah satu pihak yang ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan pesan informasi. Informasi itu bisa berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, laporan pemikiran, sanggahan, dan sebagainya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa surat adalah salah satu alat komunikasi tertulis untuk mengadakan hubungan dengan pihak lain. Bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat ada 13. 1. Kepala surat. 2. Nomor surat. 3. Tanggal, bulan, dan tahun surat. 4. Lampiran. 5. Hal atau perihal. 6. Alamat. 7. Salam pembuka. 8. Isi surat. 9. Salam penutup. 10. Nama organisasi. 11. Nama terang atau tanda tangan penanggung jawab. 12. Tembusan. 13. Inisial kaki. Fungsi-fungsi surat. 1. Kepala surat. Setiap surat resmi biasanya memiliki kepala surat. Kepala surat ini digunakan sebagai identitas diri lembaga atau instansi yang mengirim surat. Di dalam kepala surat terdapat nama dan alamat instansi atau keterangan lain mengenai instansi atau lembaga tersebut. 2. Nomor surat. Setiap surat resmi atau surat dinas yang keluar biasanya disertakan nomor surat. Pada nomor surat sering menggunakan kode tertentu. Nomor surat memiliki fungsi untuk sebagai berikut. A. Mudah pengaturan dan penyimpanan sebagai arsip. B. Sebagai alat ukur kegiatan yang berhubungan dengan surat pada periode tertentu. C. Memudahkan surat apabila dibutuhkan lagi. D. Mengetahui jumlah surat keluar masuk pada periode tertentu. E. Sebagai referensi bila diperlukan. Yang ketiga, tanggal surat. Dalam surat resmi, penulisan tanggal tidak perlu didahului nama tempat atau kota, karena nama itu telah tercantum pada kepala. Berbeda dengan surat pribadi yang perlu dicantumkan nama tempat atau kota saat surat itu ditulis. Tanggal, bulan, dan tahun harus ditulis lengkap dan di belakang angka tahun diberi titik. Untuk fungsi tanggal surat sendiri yaitu untuk sebagai referensi dan alat memberi informasi tentang waktu kapan surat itu dibuat. 4. Lampiran. Surat melampirkan sesuatu, misalnya proposal, kwitansi, akte, notaris, dan sebagainya. Dalam bagian surat perlu dituliskan kata lampiran yang diikuti jumlah yang dilampirkan. Lampiran berfungsi sebagai petunjuk tentang dokumen yang harus disertakan bersama surat yang bersangkutan. 5. Hal atau perihal surat. Setiap surat resmi selalu mencantumkan pokok atau inti surat tersebut yang lazim disebut hal atau perihal. Dengan membaca hal atau perihal yang ada dalam surat, pembaca akan langsung mengetahui apa yang dibicarakan di dalam surat tersebut. Untuk penulisan perihal lebih baik singkat, asal cukup bagi pembaca untuk mengetahui persoalan pokok meskipun belum membaca lengkap isi surat. 6. Alamat surat. Pada umumnya, alamat surat terdiri dari dua macam, yaitu alamat yang tertera pada sampul dan alamat yang tercantum pada surat itu sendiri. Penulisan alamat surat sebaiknya disebutkan nama orang yang dituju, dan di depan nama dicantumkan sebutan bapak, ibu, saudara, nyonya, tuan, nona, tergantung kepada siapa surat itu dikirim. Namun, bila pengirim surat tersebut menyebut secara resmi dengan jabatan atau gelar akademis, maka ditulis tanpa didahului bapak, ibu, saudara, nyonya, tuan, dan nona. Yang ketujuh, salam pembuka. Dalam salam pembuka surat merupakan tanda terhormat kepada penerima surat sebelum memulai membaca isi surat. Contoh salam pembuka yang biasanya dipakai: dengan hormat, salam hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. 8. Isi surat atau tubuh surat. Isi surat terdiri dari alinea pembuka, isi surat, dan alinea penutup. A. Alinea pembuka. Alinea pembuka adalah pengantar isi surat yang sesungguhnya. Alinea pembuka berfungsi untuk menarik pembaca kepada pokok pembicaraan dalam surat.
Yang B. Isi surat. Isi surat sesungguhnya memuat suatu informasi yang disampaikan penulis kepada penerima surat. Isi tersebut bisa berupa laporan, pemberitahuan, pernyataan, dan lain-lain. Dalam penulisan isi surat hendaknya ditulis secara singkat dan jelas sehingga menghindarkan dari salah tafsir dan menjadi efisien. Hindari penulisan kata atau istilah yang tidak lazim dan yang susah dipahami oleh penerima yang dapat mengakibatkan tujuan dan sasaran surat tidak tepat. C. Alinea penutup. Alinea penutup adalah simpulan dari isi surat. Biasanya, alinea penutup berisi harapan penulis atau ucapan terima kasih kepada penerima surat. Alinea penutup menandakan pembicaraan telah selesai. 9. Salam penutup. Salam penutup terdapat di alinea penutup dan tanda tangan pengirim. Contoh salam penutup: hormat kami, salam kami, wassalam, dan lain-lain. 10. Nama organisasi atau lembaga. Biasanya nama organisasi atau lembaga dibuat dalam bentuk stempel atau cap. Stempel ini berfungsi untuk menegaskan bahwa surat itu sah dan resmi. 11. Nama terang dan tanda tangan penanggung jawab. Surat ditandatangani oleh pejabat yang berhak atau berwenang. Nama terang dan tanda tangan penanggung jawab berfungsi sebagai identitas penanggung jawab untuk mengetahui dari mana surat itu dikeluarkan. 12. Tembusan. Tembusan surat atau tindisan dikirimkan ke instansi lain yang ada kaitannya dengan surat yang bersangkutan. Tembusan biasanya diletakkan di sudut kiri bawah dengan menuliskan tembusan atau tindisan atau distribusi kepada. 13. Inisial. Inisial adalah singkatan nama yang biasanya diambil dari huruf pertama nama pembuat penulis surat tersebut yang berfungsi mengetahui siapa yang menulis atau mengetik surat tersebut. Kemudian D. Ada jenis-jenis surat. Jenis surat yang pertama yaitu surat pribadi. Yang kedua adalah surat dinas. Langkah-langkah surat dinas itu langkah-langkah yang disebutkan di atas, langkah-langkah yang dipaparkan sebelumnya. Kalau surat pribadi itu bisa ditulis secara pribadi menurut kemauan sang pengirim surat. Kemudian yang ketiga surat niaga. Yang keempat surat resmi. Surat resmi dengan surat dinas memiliki kemiripan, hanya sedikit ada perbedaan. Kesimpulan, berdasarkan dari penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, bisa ditarik kesimpulan bagaimana cara penulisan surat resmi yang baik dan benar. Agar supaya mahasiswa juga bisa memahami fungsi-fungsi dan bagian-bagian surat yang ada di dalam surat resmi serta mengetahui jenis-jenis surat itu sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.